Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 37, Tragis. Ibu saya. Jian Wushuang bertanya dengan antusias. Dia tumbuh bersama ayahnya, Jian Nantian, hingga dia berusia 12 tahun, ketika ayahnya tiba-tiba pergi dan tidak ditemukan. Mengenai ibunya, dia tidak pernah melihatnya, dan ayahnya bahkan tidak pernah menyebutkannya. Jadi sampai sekarang dia bahkan tidak tahu siapa nama ibunya. Kau kenal ibuku? Jian Wushuang baru saja akan bertanya. Namun tiba-tiba, Ji Wuyue melemparkannya langsung ke pria kekar yang berlarian di sampingnya. Wuyue, kau pria kekar itu segera mengambil Jian Wuxiang dan menatap Ji Wuyue pada saat yang sama. Namun, apa yang dilihatnya sangat mengejutkannya. Kerudung Ji Wuyue telah jatuh, memperlihatkan wajah mengerikan yang penuh nanah, dengan urat-urat biru muncul di permukaannya seolah-olah jutaan serangga telah menggigitnya. Ji Wuyue meraung dengan gila dan menyedihkan, tampak sangat kesakitan. Keracunan sialan. Wajah pria kekar Bu menjadi muram. Ini tidak terjadi sebelumnya, tidak juga nanti, tapi sekarang tiba-tiba. Peracunan. Jian Wushuang memandang Ji Wuyue dengan kaget. Jian Wushuang. Suara yang sedikit gila tiba-tiba keluar dari mulut Ji Wuyue. Dengar ibumu, Ji Wumeng, adalah putri tertua dari klan Ji. 3 tahun lalu, ayahmu diburu oleh menara bulu darah, dan karena tidak punya pilihan lain, dia melarikan diri ke klan Ji. Untuk melindungi ayahmu, klan Ji menentang menara bulu darah dan melawan semua ahli yang mereka kirim. Pada akhirnya, ibumu terbunuh, ayahmu dibawa pergi oleh menara bulu darah, dan klan Ji kita pun musnah. Semua keluarga dibantai. Akulah satu-satunya yang cukup beruntung untuk lolos. Jadi kamu harus ingat, kamu bukan hanya putra Jian Nantian, tetapi juga yang terakhir dalam garis keturunan klan Ji, kecuali aku. Kamu harus hidup dengan baik dan tumbuh dewasa, meningkatkan kekuatan dan kemampuanmu sehingga kamu dapat menghancurkan menara bulu darah dan membalaskan dendam seluruh klan Jiku. Dan, di sana, Ji Wuyue menunjukkan ekspresi gila karena rasa sakit yang luar biasa akibat keracunan membuat kata-katanya terus tersendat. Kau harus menyimpan pedang pembunuh 3 kali, yah, ayahmu, mengatakan itu adalah tanda untuk memasuki tanah leluhur. Pada akhirnya, suara Ji Wuyue sudah berubah histeris. Pergi. Tapi, bawa dia dan pergi sekarang juga. Ji Wuyue tiba-tiba meraung dan berteriak lagi. Bu menatap mata Ji Wuyue dalam-dalam, lalu menggendong Jian Wushuang di punggungnya. Pergilah. Bibi. Dia bibiku. Jian Wushuang akhirnya mengerti siapa Ji Wuyue. Tidak, bawa bibiku, kita akan pergi bersama. Begitu diracuni, Wuyue akan langsung berubah menjadi gila dan tak sadarkan diri, lalu menyerang semua orang. Kalau kita bawa dia, tak seorang pun dari kita akan bisa lolos, kata Bu dengan suara pelan. Meski begitu, kita tidak bisa meninggalkannya, teriak Jian Wushuang. Bu berubah menjadi muram dan menamparkan Jian Wushuang di bagian belakang leher, yang langsung membuatnya pingsan. Membawa Jian Wushuang yang tak sadarkan diri, Bu segera melarikan diri dari tempat itu. Tak lama kemudian, seorang pria bermantel ungu dari menara bulu darah menemukan Ji Wuyue yang sudah gila. Haha, Ji Wuyue, kemarilah dan ikuti aku dengan patuh. Bajingan tua anjing, kau akan menemui akhir yang mengerikan. Setengah hari kemudian, pembantaian di hutan ketenangan akhirnya mereda. Tulang-tulang dan mayat berserakan di medan perang, dan lebih dari selusin pria berjubah hitam dan bertopeng berdiri di sana, dipimpin oleh pria bermantel ungu. Bahkan mengirim lebih dari 30 pembunuh bertopeng perak dan 3 pembunuh bertopeng emas tidak cukup untuk membunuh target. Lebih dari separuh pembunuh bertopeng perak terbunuh atau terluka, dan bahkan 1 pembunuh bertopeng emas tewas. Begitu banyak kerugian, apa yang bisa kau tunjukkan? Ekspresi pria berbaju ungu itu menjadi berat. Berdetak, berdetak. Pria berjubah hitam itu segera berlutut di belakangnya. Kirim perintah. Sebarkan surat perintah penangkapan Scarlet ke seluruh provinsi Tianyan. Kalian harus menemukannya, bahkan jika kalian harus benar-benar menjungkirbalikkan provinsi Tianyan, kata pria berbaju ungu dengan nada dingin. Ya, jawab pria berjubah hitam itu segera. Meskipun kita tidak membunuh target kali ini, menangkap Ji Wuyue juga penting. Pria berbaju ungu bergumam, dengan Ji Wuyue, aku tidak takut Jian Nantian tidak akan berbicara. Setelah pertempuran tragis itu, seluruh mansion Markis Pedang hancur, dan suasananya sangat menyedihkan. Setiap mayat dipindahkan ke bagian belakang lapangan pengeboran pusat hingga 100 mayat dalam sekejap. Sejumlah besar murid di SWAT Markis Mansion berdiri di tepi drill ground, memandangi 100 mayat, masing-masing dengan wajah jelek. Tuan Istana, jumlah korban sudah dihitung, kata seorang tetua dari Aula Bela Diri Merah, sambil menghampiri Jian Xinhong. Baiklah, lanjutkan saja.
Wajah pucat Jian Xinhong, dan bekas darah di sudut mulutnya, menunjukkan bahwa ia jelas telah melalui pertempuran hebat dan terluka parah. 8 ahli di atas alam laut spiritual telah meninggal. 4 dari mereka adalah 4 tetua agung paviliun pedang, sisanya adalah pelayan paviliun pedang, kata tetua itu. Mereka semua dari paviliun pedang. Mata Jian Xinhong menatap dan dia bertanya lagi, bagaimana dengan murid-murid yang mati? Ada 94 murid jalan roh yang meninggal. Sebagian besar murid itu tidak mengambil inisiatif untuk ikut berperang. Sebaliknya, mereka terseret tak berdaya ke dalamnya. Yang termuda di antara mereka baru berusia 12 tahun, dan baru saja mengumpulkan kekuatan rohani, jawab tetua itu dengan sedikit kesedihan. Mendengar jumlah korban, Jian Xinhong terkejut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wajahnya berubah menjadi hijau lalu pucat. Setelah waktu yang lama, dia menghela napas dalam-dalam dan berkata, kubur mereka dengan baik. Di lapangan latihan, ada beberapa orang lain yang berdiri di sana yang juga tampak sangat muram. Mereka adalah Bai Chong dan yang lainnya dari arena gladiator. Namun pelayan berjubah emas yang mengikuti Bai Chong telah berkurang dari 6 menjadi 3. Bai Chong menatap mayat-mayat yang berserakan di tanah, dan tangan kanannya tak kuasa menahan diri untuk menyentuh lengan baju kirinya, yang kosong dan berlumuran darah, sungguh tidak memiliki lengan. Jian Nantian dan Ji Wumeng, aku tidak lagi berutang budi padamu. Pada hari ini, dengan pecahnya perang secara tiba-tiba, bahkan pasukan dari semua pihak yang terlibat tidak jelas tentang hal itu. Hasilnya adalah, di Mansion Markis Pedang, 4 tetua agung paviliun pedang semuanya telah meninggal. Jiu Jun telah meninggal. 4 pelayan paviliun pedang dan hampir 100 pengikut biasa dari jalan roh juga terlibat dan terbunuh, yang termuda di antaranya baru berusia 12 tahun. Rumah Markis Pedang penuh dengan orang-orang yang terluka tak terhitung jumlahnya. Dari 6 pelayan berjubah emas dari gladiator arena, 3 tewas dan 3 lainnya terluka parah. Bai Chong kehilangan lengannya. Ji Wuyue ditangkap hidup-hidup. Sungguh tragis. Betapa tragisnya perang itu. Sumber perang ini adalah kebangkitan jiwa pedang Jian Wushuang.